Perayaan Lebaran juga dirasakan warga negara Indonesia yang berada di Turki. Perayaan Hari Raya Idul Fitri ditandai berbondong-bondongnya warga yang membanjiri Masjid Hagia Sophia. Ya, perayaan Hari Raya Idul Fitri di Istanbul, Turki ditandai berbondong-bondongnya warga membanjiri Masjid Hagia Sophia pasca pernyataan resmi pemerintah Turki yang mengumumkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 30 Maret 2025. Para jemaah pun berduyun-duyun ke masjid bersejarah itu untuk menjalankan ibadah sholat Id. Umat Muslim Turki merayakan Idul Fitri pada hari pertama bulan Syawal, bulan ke-10 dalam kalender Islam yang menandai berakhirnya puasa Ramadan. Perayaan Idul Fitri di Turki berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Hagia Sophia sendiri merupakan salah satu keajaiban arsitektur paling inovatif di dunia yang awalnya dibangun sebagai gereja Bizantium pada tahun 537 Masehi. Setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, bangunan ini kemudian diubah menjadi Masjid Agung dan tetap bertahan selama berabad-abad hingga saat ini. Ya, dan pemirsa merayakan Idul Fitri di negeri seberang, kemudian jauh dari keluarga, ini tentu jadi pengalaman yang berbeda yang dirasakan para diaspora kita ya di berbagai negara seperti di Turki tadi yang kita saksikan informasinya. Salah satunya adalah Lolandra, mahasiswa Indonesia di Turki yang harus merayakan Lebaran tanpa keluarga. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Mas Lolanda, apa kabar? Halo, selamat malam dan selamat sore juga waktu Turki di sini, Mas. Oh, udah sore ya di sana ya, sore hari. Baik, Mas Lolanda, kita juga masih menunggu ayahanda Anda ya, Lutfi Arison untuk terhubung di Zoom. Mungkin Mas Lolanda kalau boleh tahu, ini sudah tahun keberapa di Turki dan sudah berapa kali tidak pulang ketika Lebaran, Mas Lolanda? Oke, baik. Ini sudah tahun ketiga saya di Turki dan selama 3 tahun tidak pernah balik ke kampung, maksudnya ke kampung halaman di Indonesia. Jadi kalau boleh tahu awalnya berangkat ke Turki itu mendapatkan beasiswa atau seperti apa? Apakah ini memang cita-cita Anda? Kebetulan saya tidak beasiswa, Mas. Tapi sebelumnya saya pernah dapat beasiswa di Turki dan kemudian ini adalah pilihan yang kedua yang saya dapatkan gitu, Mas, di Turki. Nah, kemudian saya sejak SMA gitu ya, mungkin sudah pernah bermimpi untuk kuliah di luar negeri, terutama di Turki gitu, Mas. Mimpi Anda ingin kuliah di Turki akhirnya terwujud. Kemudian ini disampaikan ke orang tua saat itu? Alhamdulillah, Mas, saya sampaikan sama orang tua pada saat saya diterima di kampus yang ada, beberapa kampus yang ada di Turki gitu, Mas. Kemudian respon orang tua seperti apa? Karena kan akhirnya anaknya harus pindah negara jauh dari mereka. Awalnya orang tua cukup ini, Mas, ya sedih gitu, Mas, gitu. Apakah mengizinkan saya untuk berangkat ke Turki atau tidak, karena jarak yang sangat jauh gitu, Mas, ya, dari Indonesia. Kalau di Malaysia mungkin masih bisa terjangkau gitu, karena kebetulan saya kan orang Aceh, jadi dekat gitu kalau ke Malaysia atau mungkin ke Asia Tenggara lainnya. Nah, sedangkan Turki, ya benar, Mas, ini Turki kan beda benua gitu ya, bisa dibilang gitu, di Timur Tengah dan juga dekat Eropa, jadi sangat jauh banget gitu. Kalau misalnya tidak apa-apa pasti lama gitu, Mas, balik ke Indonesianya gitu. Nah, jadi awalnya orang tua sangat sedih gitu, Mas, apakah harus mengizinkan anaknya untuk berangkat atau tidak. Tapi setelah kita tabayun bersama-sama gitu, bersama keluarga, alhamdulillah orang tua mengizinkan dan mengikhlaskan saya untuk berangkat pergi ke Turki gitu, Mas. Kemudian apa yang disampaikan ayahanda dan ibunda pesankan kepada Anda supaya Anda berangkat di Turki juga terjaga tetap terhubung dengan mereka? Apa pesan mereka ke Anda? Pesan orang tua pastinya ya biar anaknya juga semangat gitu, Mas, ya. Dan orang tua pasti mendukung banget gitu, walaupun anaknya mungkin jauh dari keluarga gitu. Tapi orang tua tetap mensupport dan selalu berpesan agar saya tuh biar lebih rajin lagi di sini, biar lebih semangat lagi untuk belajarnya di sini, biar nanti ketika saya selesai, saya bisa kembali ke Indonesia dan bisa menikmati Idul Fitri dan juga menikmati Ramadan gitu, Mas, bersama dengan keluarga gitu, Mas, di Indonesia. Berarti 3 tahun tidak pulang ini rutin, tetap terhubung dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, ayah ibu ini rutin, Mas Lolandra? Pasti, Mas, benar, karena memang kita setiap tahun itu saling bermaaf-maafan gitu, Mas, dan juga kita saling berkomunikasi setiap hari bahkan gitu, Mas, bukan hanya di Lebaran doang, tapi di sebelum-sebelumnya juga sering komunikasi. Bahkan kemarin juga kita pada saat Hari Raya Idul Fitri
Di Indonesia kan tanggal 31 Mas, sedangkan di Turki tanggal 30, dan orang tua juga langsung menghubungi saya gitu, menanya kondisi saya di sini seperti apa, kemudian bertanya gimana lebarannya di Turki, apakah baik-baik aja dan sebagainya gitu Mas. Jadi kita rutin untuk komunikasi, rutin untuk video call bersama gitu Mas. Ayah ibu sehat ya di Indonesia, Mas Solandra? Alhamdulillah ayah saya sehat gitu Mas. Kalau ibu saya sudah kemarin tuh sempat sudah berpulang ke Rahmatullah beberapa Innalillahi bulan yang wa lalu gitu Mas. Mohon maaf ya Mas Solanda, berarti bulan kapan meninggal dunianya? Karena apa kalau boleh tahu? Ibu saya berpulang ke Rahmatullah itu pada akhir bulan 11 Mas, gitu, bulan 11 tahun lalu. Dan itu karena sakit gitu Mas. Nah jadi ini faktor yang membuat saya itu sebenarnya sangat sulit untuk pergi ke Turki gitu Mas. Karena pada saat itu orang tua sedang menderita sakit gitu Mas ya, selama 2 tahun. Jadi saya cukup sedih gitu Mas, apakah saya harus berangkat juga pergi ke Turki, dan orang tua kenapa tidak, kemarin itu sempat agak ragu-ragu gitu Mas, agak bimbang gitu Mas, apakah mengizinkan anaknya untuk pergi ke Turki atau tidak, karena kondisi pada saat itu mama saya sedang sakit berat gitu Mas, dan belum bisa berjalan gitu Mas ya, karena jatuh dari motor dan juga ada penyakit lainnya gitu Mas. Nah jadi selama 2 tahun saya tidak pulang. Saya karena mungkin di sini agak gini Mas ya, karena liburnya juga tidak terlalu lama gitu Mas, dan juga jarak yang sangat jauh dari Indonesia, kemudian biaya yang sangat mahal gitu Mas ya, kalau ongkos pesawat gitu dari Turki ke Indonesia, atau mungkin PP lah kalau bisa dibilang gitu Mas, Turki Indonesia, atau baliknya nanti dari Indonesia ke Turki. Sebelumnya saya gitu, mohon maaf ya Mas Solandra mengenai ibunda Anda, semoga keluarga tabah. Ini juga ada ayahanda Mas Solandra, Pak Lutfi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lutfi. Malam Mas, mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin, keluarga Mas Rolanda, Pak Lutfi. Pak Lutfi, mohon izin dan mohon maaf, saya barusan mendengar dari Mas Rolanda, ibunda ini sudah berpulang ternyata Pak Lutfi ya? Iya benar Mas, udah di jalan 4 bulan. Akhir 2 November 29 November 2024 ya, almarhumnya. Pak Lutfi, saya barusan mendengar apa yang disampaikan Mas Lolandra. Ia bilang merasa sedikit menyesal karena mengejar cita-citanya, tapi dia rasanya tidak bisa menemani ibu Mas Lolanda ketika dalam kondisi kritis hingga harus meninggal dunia. Ini bagaimana Pak Lutfi? Ya, kalau saya sebenarnya Pak, karena mau daerahnya jauh, dia itu saya mengikhlaskan dia. Dan yang satu lagi saya ingin cita-citanya tercapai Pak. Kita keluarga besar tetap mendukung untuk melanjutkan pendidikannya. Karena dia itu kan pindahan dari Brawijaya. Dari tahun 2022 itu dia inginnya memutuskan untuk ke Turki kuliah. Kami merestuinya karena itu masalah untuk masa depannya begitu Pak. Mas Lolandra, apakah itu bisa sedikit menenangkan Anda Mas Lolandra? Pastinya saya sangat senang gitu Mas, karena memang keluarga selalu ada untuk saya gitu, selalu mensupport saya dimanapun saya berada gitu Mas. Bahkan sampai detik ini juga orang tua, keluarga selalu mendukung gitu Mas ya, dengan video call gitu, menanyain kabar dan kondisi kuliah saya seperti apa sekarang ini, dan kondisi kehidupan saya di sini seperti apa gitu Mas. Jadi alhamdulillah saya sangat bahagia gitu, masih bisa bersama dengan keluarga, saling komunikasi gitu Mas. Mas, apa yang Ibu sampaikan kepada Mas Lolandra yang selalu Mas ingat, atau yang terakhir Ibu sampaikan ke Mas Lolandra? Hal yang paling saya ingat dari Ibu ketika memang menjelang Idul Fitri gitu Mas ya. Bahkan selama puasa juga sering gitu Ibunda menelpon saya gitu Mas. Tapi yang paling saya rindukan gitu ketika Ibu membangunkan saya untuk sahur gitu Mas, karena kan di Indonesia waktunya kan lebih cepat gitu Mas. Dan di Turki kita kan kurang lebih sekitar 4 jam gitu Mas, lebih lambat gitu dari Indonesia. Nah jadi orang tua pagi-pagi langsung nelpon saya, apalagi bunda saya gitu Mas, membangunkan saya sahur gitu. Dan juga sebelum Idul Fitri, Ibu selalu nanyain gimana udah
di sana gitu udah lebaran gitu, terus nanyain tentang makanan di sini gitu Mas kan gitu, udah makan belum gitu. Itu yang paling saya rindukan gitu Mas. Pertanyaan dari orang tua yang yang sangat berkesan bagi saya gitu, sangat masih orang tua tuh masih peduli sama saya gitu, walaupun di kondisi yang sangat kritis gitu Mas ya, lagi sakit, tapi orang tua masih menyempatkan waktunya untuk bertanya kondisi anaknya di sana di perantauan seperti apa gitu Mas. Itu yang paling saya sangat rindukan gitu Mas, yang paling saya sangat senang gitu Mas kan, ketika orang tua bertanya gitu. Padahal kondisi orang tua sangat kritis gitu waktu itu Mas. Benar itu Pak Lutfi. Iya benar Pak. Benar. Gimana ceritanya Pak Lutfi? Ibu dalam kondisi kritis tapi tetap menanyakan kepada putranya. Iya memang kan mamanya si Lolandra ini memang lebih dekat sama anak-anak daripada yang lain-lain itu, karena Lolandra anak satu-satunya laki. Kakaknya ini Jakarta, ini satu di Aceh juga, itulah. Jadi memang kedekatan ibunda sama Lolandra tuh lebih dekat dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain. Iya. Jadi intensitas komunikasinya lebih sering gitu kepada Lolandra. Apakah ibu sering bertanya kondisi Lolandra di Turki, atau mungkin ada yang disampaikan mungkin selama dia sakit kemarin, Pak Lutfi dan kakak-kakak? Iya, sering bertanya tentang kondisi Lolandra di Turki, Pas. Gimana pertanyaannya? Yang paling sering dipertanyakan ya, disuruh telepon adik-adiknya, disuruh ditanyain kabarnya, hari ini masuk kuliah atau enggak gitu. Jadi sehat enggak, kabarnya gimana gitu. Jadi lebih sering menanyakan kabar, terus kondisi kuliahnya gimana, apakah sudah makan belum, gimana kehidupan di sana. Baik, Pak Lutfi, saya merasakan ada perasaan menyesal nih di Mas Lolandra. Meskipun dia berusaha untuk terus mengejar impiannya di Turki, tapi ada perasaan yang mungkin agak sedikit beban di sana karena kepergian ibunda. Mungkin Pak Lutfi, silakan Pak Lutfi mengobrol bersama Mas Lolandra. Pak Lutfi, mungkin untuk menguatkan juga, silakan. Ya nak, kamu di perantauan belajar yang betul-betul. Kami di Takengon ini kami selalu mendukung ya, supaya cepat selesainya dan bisa pulang ke Takengon atau bisa ke Indonesia. Bisa berkumpul bersama lagi. Itu harapan kami, cuma sehat-sehat di sana, jaga kesehatan, apalagi jauh dari keluarga. Itu cuma dambaan kami sama kamu. Ya tetap semangat, jangan putus asa, rajin belajar. Kami di sini keluarga dukung Lolandra. Mas Lolandra, mungkin bisa ditanggapi atau mungkin ada permintaan maaf yang disampaikan Mas Lolandra? Sebelumnya saya mohon maaf mungkin kepada keluarga, karena memang selama 2 tahun kebelakang ini pada saat orang tua lagi sakit, saya tidak bisa membersamai dan juga tidak bisa mendampingi keluarga di sana yang sudah berjuang gitu Mas. Berjuang gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga yang sudah memberikan dukungan dan juga selalu mendampingi saya di saat saya sedih maupun saya senang gitu Mas. Dan kepada bapak saya juga terima kasih banyak, Bapak sudah berhasil membawa anaknya ke jenjang yang saat ini gitu, pada saat ini. Dan semoga apa yang telah orang tua saya perjuangkan, semoga apa yang telah kakak-kakak saya perjuangkan, keluarga saya perjuangkan, insya Allah bisa membawa kebaikan kepada saya pribadi juga, insya Allah, dan saya akan perjuangkan juga di sini gitu Mas. Mungkin terakhir nih Mas Lolandra, jika seandainya saat ini Anda ada di Indonesia dan benar-benar berhadapan dengan ayahanda Anda begitu, apa yang ingin Anda sampaikan atau ingin Anda lakukan? Yang ketika saya pulang nanti pastinya saya sangat senang gitu Mas, langsung ketemu sama keluarga. Saya akan berpelukan bersama keluarga, saya akan mengobrol dengan keluarga, saya akan meminta maaf jika ada salah pada saat saya sebelumnya gitu, pada masa-masa sebelumnya, dan saya bakal bercerita banyak gitu Mas, menghabiskan waktu bersama keluarga untuk
menikmati waktu bersama dengan keluarga lebih banyak gitu Mas dibandingkan dengan yang hal lainnya gitu Mas. Baik, seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, doa dari keluarga Mas Lolandra semoga saja menjadi sukses ya belajar di Turki dan juga selalu sehat. Kami ucapkan terima kasih Mas Lolandra dan juga Pak Lutfi, keluarga Pak Lutfi sudah berbagi bersama kami. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga juga almarhum Ibunda tenang di sisi Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ayo, Mas.